Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, selamat siang. Selamat siang, Romo. Di zaman ini kita hidup dalam kecepatan. Semua serba cepat. Karena apa? Karena setiap hari kita bisa melihat sekian banyak gambar dan jari jemari kita itu menggulir, men-scroll dari layar ke layar yang lain dalam HP kita. Semuanya berjalan cepat. Yang kemudian membentuk suatu pola kerja saraf yang merangsang kita untuk secara tidak sadar melihat tetapi seolah-olah tidak melihat. Semuanya berjalan cepat. Maka banyak ahli psikologi mengatakan saat ini, zaman ini, kita sebenarnya tidak miskin harta, tidak miskin spiritual, tidak miskin yang lain-lain, tetapi kita miskin kehadiran. Karena kita hadir, kita tidak hadir sekarang ini di sini bersama dengan orang lain, dengan seluruh emosi, jiwa, dan raga kita. Karena semuanya selintas saja, pergi. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, yang menarik dari bacaan Injil, penginjil menggunakan dua kata yang berbeda pada kata melihat. Ketika dia mengatakan bahwa ketika Yohanes melihat, dia menggunakan kata blepei dalam bahasa Yunani, yang artinya melihat. Tetapi ketika dia mengatakan bahwa Yohanes berseru, lihatlah, dia menggunakan kata lihatlah itu bukan blepei tetapi ide. Dua kata yang berbeda. Ide itu artinya orang diajak untuk berhenti dari kesibukan dan mengarahkan pandangan kepada seseorang. Lihatlah. Jadi berhenti, memusatkan perhatian pada sesuatu yang mau diarahkan. Berarti ini focusing pada sesuatu yang dilihat. Dan Yohanes Pembaptis ketika dia sibuk melayani, menjamu orang-orang yang datang kepadanya untuk dibaptis, untuk mendengarkan pengajarannya, mereka berhenti dari seluruh aktivitas dan di sana dia mengatakan, ya sekarang lihatlah anak domba Allah. Kepada siapa? Bukan kepada pengajarannya, bukan pikirannya tentang Yesus, tetapi kepada sosok pribadi Yesus yang saat itu hadir, yang tidak disadari kehadirannya oleh orang-orang yang datang berhadapan dengannya. Dia mengajak orang-orang itu untuk lepas dari kesibukan. Sekarang pandanglah dia, dia adalah anak domba Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, makna lihatlah ini sama bobotnya dengan ketika Pilatus membawa Yesus dan menunjukkan kepada massa yang sedang marah kepada Yesus. Lihatlah manusia ini. Ingat Bapak Ibu? Lihatlah manusia ini. Lihatlah manusia ini. Secara negatif, orang-orang itu berteriak, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Jadi emosinya ada di sana. Fokusnya jelas kepada Yesus. Kemarahannya diarahkan kepada Yesus. Setelah Pilatus mengatakan, lihatlah manusia ini. Yang kedua kita coba lihat ketika Musa di atas padang melihat semak bernyala. Dan ketika dia melihat itu dan mendekati tempat itu,
ya, terdengar suara dari semak itu. Tanggalkanlah kasutmu, karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Melihat itu sama dengan memposisikan, mendisposisikan batin sepenuhnya kepada yang dilihat. Dan itulah makna dari kesakralan, kesucian. Orang hadir saat ini dalam wilayah Tuhan untuk melihat sosok yang dituju. Maka Bapak Ibu, betapa mendalamnya kata lihatlah. Demikian juga Santa Maria menyaksikan seluruh perkara hidup. Dia apa? Dia menyimpan semuanya itu dalam hatinya dan merenungkan. Di sini dia tidak hanya melihat apa yang dia rasakan, tapi dia memahami semuanya itu dengan seluruh dirinya dan merenungkannya. Demikian juga dalam kisah dua murid yang ke Emmaus. Mereka sedang bercakap-cakap dengan Yesus yang mereka belum tahu itu adalah Yesus. Tetapi ketika Yesus memecah-mecahkan roti, mata mereka terbuka dan kemudian mereka mengenal Yesus. Maka melihat di sini adalah sesuatu cara spiritual kita mendekati wilayah kekudusan Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Musa di padang gurun mengajak orang Israel untuk memandang ular tembaga. Supaya apa? Mereka yang memandang ular tembaga itu disembuhkan dari pagutan bisa ular. Hanya dengan memandang ular tembaga itu. Dan Yesus mengatakan, seperti Musa yang meninggikan ular tembaga, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Siapa yang melihatnya akan selamat. Sekali lagi, luar biasa kata lihatlah Anak Domba Allah. Kenapa? Kata ini kemudian dalam tradisi gereja Katolik terungkap di dalam ketika ada konsekrasi, lalu imam menunjukkan hosti yang sudah disubstansiasi, sudah diubah menjadi tubuh Kristus, ditunjukkan supaya apa? Dilihat oleh umat. Demikian juga piala anggur. Dan ketika sebelum kita menyambut tubuh dan darah Kristus kepada kita ditunjukkan, dan imam mengatakan, lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Dilanjutkan dengan berbahagialah. Jadi kata-kata ini bukan kata-kata yang tidak ada makna. Ini sebuah tradisi yang sudah diwariskan sejak zaman para rasul, yang dipelihara oleh gereja. Dan gereja yakin bahwa kata-kata ini mengubah spirit kita. Dari orang yang galau, orang yang kesusahan. Dengan melihat Anak Domba Allah, kita mengalami kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita ingat ketika kita merayakan ibadat Jumat Agung, kepada kita ditunjukkan salib. Imam tidak hanya menunjukkan salib, tapi dia mengatakan dengan nyanyian, lihat kayu salib, lihatlah kayu salib. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, terakhir saya mau mengatakan begini. Kita ingat pesan Yesus. Apabila kamu memberi makan kepada orang yang miskin, memberi tumpangan kepada yang tidak punya tumpangan, mengunjungi orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang sakit, itu kamu mengunjungi aku. Dari altar kita diminta untuk lihat Anak Domba, tetapi setelah kita diutus untuk pergi, kita diajak untuk melihat Yesus dalam rupa wajah, bisa istri, bisa anak,
bisa suami yang miskin, yang menderita, yang galau, yang kesusahan, dan lain sebagainya. Karena itu kata lihatlah sini tidak hanya melihat sosok Yesus yang mana kita lihat dalam ibadat ekaristi dalam doa-doa kita. Tapi mari kita diajak untuk melihat Yesus di tengah kehidupan kita. Wajah Yesus yang lain yang barangkali adalah suami, istri, anak, atau tetangga kita. Amin.